Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Sesungguhnya pujian milik Allah. Kalau hari ini pun kita dipuji, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kepada makhluk harus bermuara kepada pujian kita kepada Khalik. Kekaguman kita kepada makhluk harus mengkerucut kepada kekaguman kita kepada Al-Khaliq. Semua pujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari poin pertama ini kita jadikan sebagai keyakinan, maka siapapun yang ingin terpuji maka pasti akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sebagai suami ingin dipuji oleh istri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai istri harus dipuji oleh suami dan dipuji oleh anak, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dalam perspektif ini tidak mungkin seseorang menjadi terpuji kalau tidak menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setuju enggak? Itu dia kata kunci. Apa yang kita lakukan ini merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Al-Hamid yang Maha Terpuji menganugerahkan kepada kita dengan memberdayakan potensi yang sudah diberikan kepada kita untuk dapat dimaksimalkan, sehingga dengan itu kita berharap mudah-mudahan lahirlah akhlakul karimah, lahirlah akhlakul mahmudah, dan insya Allah kita menjadi orang yang terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan itu pula Allah tanamkan kesadaran kepada kita terhadap hal-hal yang selama ini dilarang oleh Allah. Kalau dalam konteks ini kita memahami bahwa mengapa Allah memerintahkan dan mengapa Allah melarang, Islam itu kan isinya cuma dua. Quran ini isinya cuma dua. Ada perintah, ada larangan. Perintah itu kalau itu dikerjakan akan mengangkat kita dari tempat semula. Larangan itu kalau kita kerjakan akan menurunkan kita dari tempat semula. Ini yang kemudian kita fahami, tsumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Jadi dengan kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka berarti kita berada di posisi ini dan kemudian kita terus naik. Belum lagi kalau kita aplikasikan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Insyaallah hari ini kita mulai kembali tadabbur surat Yusuf yang tertunda sekitar 1,5 tahun lebih. Dulu sudah pertengahan kalau saya tidak salah surat Yusuf ini, ya, tapi karena tertunda dan kita mulai lagi.
dan saya lihat banyak diantaranya yang baru, sehingga saya berharap mudah-mudahan kita mulai dari awal supaya kita dapat utuh, ya, supaya dapat utuh apa itu surat Yusuf dan kandungannya. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf, surat ke-12. Surat ke-12. Sebelumnya 11, 13. Ini di sini frame kita dulu. Yusuf surat ke-12. Berarti kita harus mengerti 11 apa, 13 apa. 11 Hud, 13 Ar-Ra'du. Jadi kalau dalam bahasa saya, kalau dengan pola ini, kalau ibu duduk begini, ibu minimal tahu satu orang di kanan, tahu satu orang di kiri. Ya. Oke, surat Yusuf surat ke-12. Surat ke-11-nya adalah surat Hud. Surat ke-13-nya adalah surat Ra'du. Selesai? Oke. Ini kalau diterapkan ini, ujung-ujungnya nanti ibu hafal surat, nama-nama surat itu. Surat keberapa, surat apa, surat keberapa, surat apa, hafal. Ya. Kita yang Zoom menghafal lagi tadabbur surat Maryam. Surat Maryam surat ke-19. Surat ke-18-nya apa? Al-Kahfi, hafal kalau Kahfi mah. Surat ke-20-nya Toha. Alhamdulillah. 3 ada 6 kita hafal. Ya. Surat Yusuf jumlahnya 111 ayat. Jumlah surat Yusuf 111 ayat. Ya. Berarti surat ke-12 jumlah ayatnya 111 ayat. Surat Yusuf ini sebagian besar ulama tafsir mengatakan turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Oke, turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Yusuf turun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita kalau sudah disebut peristiwa Isra dan Mi'raj, hubungkan dengan Nabi, apa yang tergambar oleh pikiran kita? Apa? Iya. Perintah sholat, iya. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Kita masih ingat? Tahun itu bagi Nabi adalah tahun Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena dalam waktu yang berdekatan, dua orang yang dicintai oleh Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Khadijah pertama. Pasti itu tulang punggung, ya, kalau bahasa kitanya tulang punggung Rasul. Khadijah. Yang kedua pamannya Abu Thalib. Dua orang ini menghadap Allah dalam waktu yang berdekatan. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi. Maka datanglah perintah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Itu bagian dari cara Allah menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Isra dan Mi'raj itu diartikan dengan menjemput ibadah salat, maka cara mengurangi kesedihan kita terhadap dunia ini adalah dengan Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Satu. Sampai di situ bisa dipahami? Kedua, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, di kalangan kaum muslimin yang masih goyah imannya, masih lemah imannya, ya, itu terbagi menjadi dua. Ada yang dengan Isra Mi'raj itu imannya tambah kuat, ada yang sebaliknya. Maka ada di antara mereka beberapa orang yang kemudian menjadi murtad kembali, ya, akibat dari tidak meyakini, tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Roh. Akhirnya mereka murtad.
Dua. Bisa dari segi pribadi, Nabi ditinggal oleh dua orang yang dicintai. Dari segi dakwah, orang yang dengan susah payah diajak untuk bersyahadat, kemudian kembali murtad. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya Nabi itu? Di saat yang seperti itulah Allah turunkan 111 ayat surat Yusuf. Bisa dipahami? Nah, tujuan saya untuk memahami bahwa pada awalnya keberadaan surat Yusuf ini dihubungkan dengan itu untuk kembali menyabarkan dan mengokohkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami? Dari sini dulu. Ya, kita mulai dari sini dulu. Dari kondisi sedih karena ditinggal oleh dua orang yang dicintai. Kedua, dalam kondisi sedih karena dakwah di saat itu tidak sedang mulus-mulus saja. Dan ini dibuktikan dengan adanya sahabat yang kemudian adanya orang-orang muslim awal yang saat itu murtad. Pasti ini membuat Nabi menjadi sedih. Allah turunkanlah surat Yusuf. Apa hubungannya dengan surat Yusuf? Jadi kita masuk Yusufnya nanti dulu. Kita harus dapat frame-nya ini dulu. Cara berfikirnya, kerangka berfikirnya dapat sini dulu. Surat Yusuf adalah satu-satunya surat yang menceritakan pribadi seorang nabi secara utuh. Kita lihat, kalau cerita Nabi Musa banyak kan dalam Quran? Cerita Nabi Musa banyak. Dalam Al-Baqarah ada, dalam Ali Imran ada, dalam surat Al-A'raf ada, bahkan dalam surat Syu'ara ada. Gitu. Itu sifatnya sejarah hidup Yusuf ini, nama Nabi Yusuf cuma disebut 2 kali di surat lain, dan itu cuma menyebut nama, tidak menyebutkan tentang pribadinya, tentang perjalanan dakwahnya. Hanya sekedar menyebutkan nama Yusuf hanya 2 kali di luar dari surat Yusuf. Sisanya full dalam 111 ayat surat Yusuf. Paham? Kita dapat sini dulu. Jadi supaya move kita itu betul-betul berangkat dari dari landasan yang kuat. Ini Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam siapa? Yakub. Yakub bapaknya siapa? Aku tak tahu. Oke. Oke. Yusuf bapaknya Yakub. Yakub bapaknya Ishak. Ishak bapaknya? Nah, kelewatan kalau nggak tahu ini. Shadaqallahul azim kita ngaji. Ishak bapaknya Yuk kita ulang. Ibrahim punya 2 anak, satu Ismail, satu Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir, faham? Jadi itu harus dikumpulin dulu. Itu harus dikumpulin dulu kalau kita membaca surat tadi. Siapa Yusuf? Jangan kita membahas nama orang yang kita tidak punya gambaran. Betul nggak? Saya membahas nama orang Ahmad, tapi saya nggak tahu itu Ahmad yang mana. Bahasannya, ya, nggak akan suruh bahasannya. Oke, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Alhamdulillah. Surat ini menjelaskan liku-liku perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari yang menyedihkan, menyakitkan, sampai ujungnya nanti adalah happy ending. Kalau ini kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari, kita berharap apapun kondisi kita hari ini, berharap nanti akhirnya adalah husnul
Setuju? Itu bahasa khotimah itu. Bahasa joglonya happy ending. Itu bahasa joglo. Bahasa kelapa duanya happy ending itu. Bagaimana bisa menjalani hidup ini ujungnya bagus? Kita belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mulai dari kedengkian saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, ditemukan oleh seorang yang musafir, dijual dengan harga murah, ditempatkan oleh Allah di istana. Tidak lama di istana muncul fitnah. Tanpa ada keputusan pengadilan, masuk penjara. Oke? Dari penjara kemudian Allah pindahkan menjadi bendaharawan negeri Mesir. Harawan menjadi pemimpin Mesir. Lihat endingnya bagus. Itu dia kata kunci. Ya. Nanti kita coba urai. Jadi kita mulai dari yang sifatnya global ini sehingga nanti kita dapat memahami apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam sedikit banyaknya pasti berhadapan dengan kehidupan kita. Sehingga kalau saya menyimpulkan kesuksesan Nabi Allah Ibrahim Yusuf alaihissalam berangkat dari dua modal, dua kekuatan besar. Pertama istaqomu, kedua sabru. Atau sabru wastaqamu. Apa itu? Istaqamu apa? Sabar dan konsis. Sabar dan bisa difahami. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keduanya kepada kita. Amin. Kan itu dia. Jadi kalau dalam membahas seperti ini, kita bukan sekedar mendengar berita baik, tapi ketika baik kita dengar, kita jangan lupa langsung mohon pada Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqomah. Ya, udah selesai diri kita. Ya Allah, anugerahkan kepada suami hamba kesabaran. Anugerahkan kepadanya istiqomah. Anugerahkan anak hamba kesabaran. Anugerahkan anak hamba istiqomah. Enak dong doanya? Karena kita punya sini tadi, balik sini. Faham? Berapa banyak sudah dapat? Saya ulang. Ini pembukaan surat Yusuf. Saya berharap betul-betul berangkatnya kita dalam kondisi itu dalam kondisi yang mantap. Udah siap berangkat? Oke, ini dia kata kunci. Saya ulang. Surat Yusuf, surat ke-12, surat ke-11, surat Hud, surat 13, surat Ra'd. Surat Yusuf jumlah ayatnya 111. Surat Yusuf turun di saat Nabi sedang berhadapan dengan dua kesedihan. Kesedihan pertama karena ditinggal oleh orang yang dia cintai. Kesedihan kedua, dakwah di saat itu dalam kondisi yang kritis. Dakwah di saat itu dalam kondisi yang kritis, yang sulit. Dalam 10 tahun lebih ngumpulin orang masuk Islam hanya beberapa orang. Yang beberapa orang ini kemudian ada lagi yang kita bisa bayangkan itu. Pukulannya ke sini Nabi butuh kekuatan. Allah ceritakan perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam agar dapat menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil bangkit. Itu. Nah, sekarang Rahman dan Rahim Allah ini dihadirkan Allah kepada kita semua. Siapapun yang mungkin berhadapan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka solusinya adalah Al-Quran. Alhamdulillah. Baik. Sudah ada yang hafal surat Yusuf? Boleh tunjuk tangan, sudah ada yang hafal surat Yusuf? Belum. Insyaallah
hati, niatkan dalam hati. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bukan saja mentadaburi surat Yusuf, kita berharap mudah-mudahan kita menghafal surat Yusuf. Ada 5 hal yang kita lakukan insyaallah: membaca, menghafal, mengkaji, memahami, menghayati. Tinggal 1 terakhir tugasnya, mengamalkan. Oke, yang 6 ini, yang ke-6-nya bukan urusan ustaz. Urusan ustaz sampai 5. Membaca, menghafal, mengkaji, memahami, menghayati. Terakhir, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selesaikah sampai mengamalkan? Belum. Setelah diamalkan apalagi? Ikhlas. Apa tujuan akhirnya? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak loh tangganya ini, ya, janjangnya banyak, tangganya banyak ini, untuk sampai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, Yasin, alif lam nun. Bahkan kita sudah yang paling panjang pun kita sudah masuk. Kaf ha ya ain qad. Itu yang paling panjang itu. Ya. Huruf-huruf itu jumlahnya dalam Quran terdapat dalam 29 surat. Ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf fawatihus suwar itu. Ya. Huruf itu namanya fawatihus suwar. Fawatih artinya pembuka surat. Ada nun, ada alif lam ra, bahkan yang paling populer Yasin. Ya. Sekarang saya main di sini dulu. Ketika Al-Quran turun, alif lam mim, kira-kira sahabat Nabi di saat itu yang orang Arab, ngerti bahasa Arab, ngerti nggak? Ini kita bawa dulu. Itu di sana, apalagi di Joglo. Ini enggak? Ya, apalagi di Joglo. Mereka yang pakai bahasa mereka sendiri, karena ini terdiri dari huruf-huruf terputus-putus. Muqatta'ah, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Alif, lam, ro, terputus lagi. Yasin. Minimal dengan disebutkan seperti itu, mereka jadi apa namanya? Apa sih maksudnya? Gitu ya? Apa sih maksudnya ini? Dan biasanya ayat kedua surat itu atau ayat selanjutnya berkaitan dengan Al-Quran. Yuk kita bungkus dulu sini kesimpulan dari Fawatihus Suwar tadi. Jadi kalau menurut saya ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memancing rasa penasaran orang untuk membuka pikiran. Setelah pikiran terbuka dengan rasa penasaran, dimasukkanlah oleh Allah ayat-ayatnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayatul kitabil mubin. Ini. Wal Qur'anil hakim. Banyak
dasar. Nah, sebahagian ulama menyebutkan wallahu a'lamu bimuradih. Apa artinya itu? Ini wallahu a'lamu bimuradih. Ini tafsir-tafsir klasik rata-rata menerjemahkan ini huruf-huruf Fawatihus Suwar itu alif lam mim, alif lam ro, yasin, toha, nun, kaf, ha, ya, ain, shad, semuanya rata-rata mereka menerjemahkan dengan wallahu a'lam bimuradih. Artinya hanya Allah yang mengetahui. Wallahu dan Allah a'lam yang lebih tahu bimuradi terhadap maksudnya. Bisa dipahami? Kalau di terjemahan bahasa kitanya adalah Allah yang lebih mengetahui akan maknanya. Biasanya begitu. Ya? Ya, itu bedanya ya. Coba kita lihat. Ya. Jadi dengan kita begini kita dapat menyimpulkan ratanya rata-rata. Coba nanti kita kuatkan lagi kesimpulan kita ini. Saya belum menguji ya. Tapi rata-rata selama ini biasanya huruf-huruf itu ayat pertama. Alif lam mim ayat pertama kan? Al-Baqarah juga maaf, Ali Imran juga begitu kan? Ayat pertamanya Fawatihus Suwar. Gitu. Yasin ayat pertama. Nah, beda lagi. Kita lihat lagi. Bedanya surat Yusuf, Fawatihus Suwarnya bagian dari ayat pertama, bukan ayat pertama. Bisa dipahami? Ya, nanti kita kuatkan kesimpulan kita tadi. Ya, kesimpulan kemudian kita teliti lagi, kita kuatkan. Oh, benar ternyata di surat lain huruf-huruf Fawatihus Suwar ini adalah di ayat pertama kecuali gitu. Surat Yusuf. Kita lihat lagi berarti ini spesialnya surat Yusuf. Sebelum kita jawab mengapa, kalau saya melihat kembali lagi kepada khususonnya, spesialnya surat itu aja cara berpikirnya. 29 surat. 29 surat. Berapa huruf? Kemarin masih ingat? Ada 14 huruf. Alif lam mim, alif lam ro, nun, toha, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, jumlah huruf itu kemudian diurutkan sehingga menemukan satu kata nasun, karimun, qat'un, lahu, sirrun. Ini huruf-huruf yang kita temukan di Fawatihus. Ada jumlahnya 14 huruf. Nah, kemudian 14 huruf itu dicoba oleh para ulama, dirangkai-rangkai. Kira-kira jadi apa? Ini bukan hadis, mohon maaf ya, supaya jangan salah. Ini bukan hadis. Benar atau tidak, wallahu alam. Tapi kalau bagi saya sangat mengapresiasi. Mereka berusaha untuk memahami. Mereka berusaha untuk memahami. Apa ya? Alif, lam, mim, alif, lam, ro, yasin. Jumlah hurufnya tadi. Dicoba-coba dibuat kalimat. Sampailah kepada satu kesimpulan. Nas artinya teks. Karim artinya mulia. Nasun karim, teks yang mulia. Kembali ke sini. Maksudnya Al-Quran ini adalah teks yang mulia. Qat'un. Qat'un. Pasti. Qat'i. Kalau dalam bahasa fikih namanya qat'i. Qat'iyud dalalah, dalilnya itu udah pasti. Ya.
Jadi semua yang dijanjikan oleh Quran ini, semua isi Quran ini bersifat itu harus masuk dulu di sini. Kalau ini sudah menjadi keyakinan kita, mantap banget, kita melangkah sudah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bisa bayangkan kita berada di dalam dua posisi. Ketika kita ya'mal khairan, ya'mal syarran, kita akan berhadapan dengan dua kemungkinan dan sifatnya pasti. Ibu sudah niat dari kemarin, persiapkan segala sesuatu, berangkat tadi sampai pulang lagi, ya, ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pasti. Itu harus menjadi keyakinan, Ya. Lahu baginya sirrun, rahasia. Sampai di situ paham? Kita masih di Fawatihus Suwar. Nasun karimun qat'un lahu sirrun, teks mulia yang bersifat pasti, di dalamnya terdapat rahasia. Ini berarti memberikan ruang bagi kita untuk mencari apa rahasianya. Itu dia kata kunci. Kita lanjut. Ini sudah saya jelaskan juga ketika surat Tadabur, surat Syu'ara di Zoom. Ini saya sudah jelaskan ketika Tadabur surat Maryam di Zoom. Ya, bisa diulang kembali di YouTube-nya. Ya, untuk memantapkan tadi. Sekarang kita masuk. Sebelum saya teruskan ayat ini, saya ingin cerita dulu. Ada satu cerita yang saya belum ceritakan tadi di awal. Tadi cuma dua cerita. Pertama, kepergian orang-orang yang Nabi cintai. Kedua, kekritisan atau kendala dakwah yang dihadapi Nabi saat itu. Ada di antara mereka yang kemudian murtad. Yang ketiga, ada satu orang, dan bahkan hadis riwayat lain menyebutkan ada beberapa orang yang suka kesana kemari menceritakan cerita-cerita. Ada cerita yang mereka dapat dari Persia, cerita bersumber dari cerita dari Persia. Mereka kalau ngumpul mereka ceritakan, inilah cerita yang benar, inilah cerita yang benar. Sementara yang diceritakan oleh Quran, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad itu bohong. Gimana nggak sakitnya coba? Oke? Dalam kondisi seperti itu turunlah ayat ini. Jadi ayat ini pun sekaligus menjawab banyak hal. Satu surat ini menjawab banyak hal. Ya, menjawab banyak hal. Salah satu di antaranya tadi, inilah salah satu surat yang memulai satu kisah dengan sangat indah. Kita lihat di sini. Saya mulai dari sini dulu sebelum saya dari sana. Mubin artinya apa? Nyata. Kalau bahasa ininya sekarang real kan? Lawan dari nyata berarti hoax. Oke, bahasa sekarang kita pakai. Indahnya Quran menjawab. Tadi saya lupa namanya, Haris apa namanya, nama seseorang itu yang dicatat itu dalam riwayat, Haris apa, yang dia ini doyan pergi ke sana, dia bercerita cerita yang dia dapat, cerita-cerita dari Persia disampaikan ke orang-orang sampai kemudian mengokohkan inilah cerita yang benar, yang diceritakan oleh Nabi itu nggak benar, yang diceritakan oleh Quran itu nggak benar. Oke? Turunlah ayat ini. Mubin, nyata, real. Kalau Quran menyebutkan ini sebagai mubin, maka berarti jawabannya yang diceritakan oleh orang tadi hoax. Setuju nggak? Bisa dipahami? Ini cara Allah membantahnya. Yuk, saya mau tanya dulu. Bisa dipahami nggak kondisinya? Ini ada orang yang kesana kemari menyampaikan cerita. Inilah cerita yang sebenar-benarnya.
Itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad itu nggak benar. Yang diceritakan oleh Quran nggak benar. Quran turun dengan menggunakan kata mubin. Ya, itu dia. Mubin nyata, mubin real. Sementara berarti kalau ini kita fahami, yang tadi diceritakan oleh si A itu tidak nyata, yang itu hoak. Bisa dipahami? Jadi kalau mengukur kepastian, mengukur kebenaran dalam perspektif Quran, maka kembali ke Quran. Jadi menjawab semua tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini kembali ke Quran. Itu kalau yang baca ngerti. Ini mulai dalam dikit nih ya. Ini udah mulai keluar ini bahasa-bahasa ini nih. Yang baca Quran itu bisa jawab semua tantangan-tantangan tadi, semua hoak-hoak tadi, kalau sing bocor. Itu dia. Namun kalau nggak ngerti, masuk semua itu. Ya apa yang didengar masuk semua. Kalau bagi orang tadabbur nggak bakalan bisa masuk semua. Di sini udah ada, bro. Ibu mau nuangin air di sini nggak mungkin bisa masuk semua. Di sini udah ada air. Betul nggak? Makanya dalam konteks ini orang yang paling gampang dibelokin itu orang yang kosong. Dia cerdas tapi tidak punya bekal agama. Ini gampang dibuat jadi orang teroris juga gampang itu mah. Tapi kalau pernah belajar sedikit-sedikit, pernah berguru sedikit-sedikit, walaupun mungkin dia bukan profesor doktor, nggak gampang dibelokin orang. Di sininya udah ada. Betul nggak? Itu ya nasib bangsa kita hari ini. Ya, muncul ini, kok tumben sekarang berubah drastis? Wah, berubah drastis. Jadi kita setiap hari memasukkan ke sini. Kalau bahasa lainnya, kami tidak izinkan selain dari wahyu masuk ke sini dulu. Setuju nggak? Itu dulu. Yang lain namanya hanya tambahan, yang lain namanya hanya wawasan. Itu kalau itu niatnya baca Quran, Masya Allah betapa amazingnya orang Islam ini. Ya, jangankan 114 surat, satu surah Al-Baqarah saja sudah mantap itu. Bahkan ada yang mengatakan, Imam Syafi'i kalau tidak salah saya mengatakan bahwa kalau seandainya 113 surat lain tidak turun, yang turun cuma satu surat Wal Asr udah cukup. Keren nggak itu? Kalau 113 surat yang lainnya nggak diturunkan oleh Allah, yang turun cuma satu surat Al-Asr, berapa ayat jumlah Al-Asr? Wal asr innal insana khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Kalau hanya itu yang itu sudah cukup. Saya hanya membayangin Imam Syafi'i sampai kepada kesimpulan itu luar biasa. Bagi saya sebuah kesimpulan dari hasil ijtihad seseorang itu terlepas dari apapun itu luar biasa. Karena berarti dia faham banget itu isi surat Al-Asr. Berarti keseluruhan Quran ini isinya itu Al-Asr. Nah, kita sudah hafal surah Al-Asr, bahkan termasuk surat yang populer untuk dibaca dalam sholat karena pendek. Oke? Saya ulang, bahkan termasuk surat yang populer untuk kita baca dalam sholat karena sedih dong, sedih. Alasannya bukan karena pendek harusnya, alasannya karena artinya bagus, baru bagus, bukan karena pendek. Setuju? Baik. Mubin, apa tadi mubin? Nyata. Lawannya tidak nyata. Tidak nyata dalam konteks sekarang adalah hoak. Tilka ayat
Ini untuk yang kesekian kalinya saya jelaskan, walau memang itu dari YouTube ya. Tapi baik saya jelaskan kembali sini. Selesai satu urusan. Mengapa saya selalu mendetailkan begini? Ngaji selesai satu urusan. Dimanapun ibu bertemu dengan 380 kemungkinan kata-kata ini, baik ayah, ayatain maupun ayat, selesai itu urusannya. Ya, jumlahnya 380 kali dalam Quran. Ini bentuk tunggal. Ini bentuk musanna. Ayatain, 2 ayat, cuman sekali dalam Quran. Yang paling banyak itu dalam bentuk jamak taksirnya. Ayat 295 kali dalam Quran. Ini namanya jamak taksir. Jamak yang tidak Bisa dipahami? Saya teruskan. Ini 380 ini kisaran artinya dalam Quran tidak seluruhnya berkaitan dengan ayat Quran.